Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa Maulana Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Wa ba'd, yang secinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus yang hadir bersama kita, ada di dalam guru-guru kita bersama, ada Al-Habib Ridha Al-Attas, ada yang tadi menyampaikan nasihatnya kepada kita Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Gadri, ada Al-Habib Ali Al-Gadri, ada Al-Habib Dhala Ba'bud, beserta seluruh para habaib lainnya. Yang secinta yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Al-Makmur Ki Haji Aminullah, Panitia Ki Haji Jailani, ada Ki Haji Abdul Qadir Jailani, ada Ki Haji Dahlan, dan khususnya guru kita bersama ada Ki Sirri. Kita doakan bersama guru-guru kita, ada Ustaz Mustafa Ismail. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau. Amin. Amin. Allah sehatkan jasmani rohani beliau. Allah permudahkan segala urusan beliau di dunia dan akhirat. Yang secinta yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Muharram beserta seluruh jamaah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini agar kita memuji kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad. Allah kumpulkan kita di tempat ini. Allah jadikan lidah-lidah kita basah dengan memuji baginda Nabi besar Muhammad. Allah jadikan lidah kita tidak kering melainkan basah dengan memuji baginda Nabi besar Muhammad. Ketahuilah bahwasanya tidak ada lidah yang lebih mulia di muka bumi ini Allah. Tidak ada lidah yang lebih agung, yang lebih sempurna, yang lebih istimewa di muka bumi ini Allah selain lidah yang basah dengan memuji baginda Nabi besar Muhammad. Lidah yang di dunia basah dengan memuji Nabi, kelak lidah itu juga yang akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, saudara-saudara, sebenarnya Nabi Muhammad gak butuh kamu berselawat kepadanya. Nabi Muhammad gak butuh kamu memujinya. Nabi Muhammad gak butuh kamu memuliakannya. Tetapi kamu yang butuh untuk memuliakan Nabi. Kamu yang butuh untuk mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gak butuh kamu berselawat kepadanya. Nabi gak butuh kamu memuliakannya. Nabi gak butuh kamu memujinya. Tapi kamu yang butuh untuk memuliakan Nabi. Kamu yang butuh untuk mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi tidak ada batasnya. Kamu menjadi mulia karena kamu telah memuliakan Nabi. Kamu menjadi agung karena kamu telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Bushiri beliau bilang dalam syairnya, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Apa kata Imam Bushiri? Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi mulia, syairku yang menjadi agung karena telah memuliakan Nabi Muhammad, karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tapi syairku menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad. Begitu juga dengan kalian. Kalian bersolawat kepada Nabi, kalian mengagungkan Nabi, kamu memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia. Kamu memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah agung, tapi kamu yang menjadi agung karena kamu telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi tidak ada batasnya, keagungan Nabi tidak ada batasnya. Saudara-saudara, seandainya lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, digunakan hanya untuk mengukir kemuliaan Nabi Muhammad, maka lautan jadi tinta, pohon-pohon jadi pena, tidak bakal sanggup dan tidak bakal bisa untuk mengukir kemuliaan Nabi. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi tidak ada batasnya, keagungan Nabi tidak ada batasnya. Oleh karena kamu bersolawat kepada Nabi, kamu yang menjadi mulia. Kalau kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan kalau kamu mengagungkan Nabi Muhammad, dapat menambahkan kemuliaan Nabi. Berarti Nabi Muhammad butuh kamu bersolawat kepadanya.
kamu memuji Nabi dapat menambahkan kemuliaan Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad butuh kamu bersolawat kepadanya. Tapi Nabi Muhammad nggak butuh. Nabi Muhammad nggak butuh, tapi kamu yang butuh untuk mengagungkan Nabi. Kamu yang butuh untuk memuliakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam yang mulia ini, kalian bukan hanya memuji baginda Nabi besar Muhammad, bukan hanya mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad, bukan hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad, tetapi kalian duduk di tempat ini, duduk bersama para warisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad enggak mewarisi harta, wala pangkat jabatan, tahta kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi adalah akhlak, adab, zuhud, qanaah, zuhud dan majelis yang mulia semacam ini. Ini adalah warisan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, mereka adalah warisan Nabi, dan kalian duduk di tempat ini menerima warisan Nabi Muhammad, maka tidak ada warisan yang lebih mulia selain warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu di luar sana, di luar kamu menerima jutaan triliun dari orang-orang, di luar kamu menerima jutaan triliun, dibandingkan kau duduk di tempat yang mulia ini, duduk di majelis yang mulia ini, itu tidak ada apa-apa selain kamu duduk di majelisnya warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk bersama ulama, duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama anak cucu baginda Nabi besar Muhammad, sampai-sampai Nabi Muhammad kata apa? Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berziarah, yang berkunjung, yang datang ke orang alim, datang ke orang soleh, datang ke kiai, datang ke ustaz, datang ke habaib, faka'annama zarani, seakan-akan dia datang kepadaku, seakan-akan dia berkunjung kepadaku. Kamu datang ke ulama, datang ke orang soleh, datang ke habaib, sama seperti kamu datang kepada baginda Nabi besar Muhammad. Waman sofaha aliman, ma ma'na sofaha? Waman sofaha aliman, dan barang siapa yang mencium, yang berjabat tangan, yang bersalaman aliman, cium tangan sama orang alim, cium tangan sama orang-orang soleh, cium tangan sama habaib, cium tangan sama kiai, cium tangan bersalaman sama ustaz, faka'annama safahani, seakan-akan dia mencium tanganku, seakan-akan dia berjabat tangan kepadaku, seakan-akan dia bersalaman kepadaku, kata baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Ali Ibn Husain Al-Attas, yang lebih dikenal oleh Al-Habib Ali Bungur. Tahu Habib Ali Bungur? Habib Ali Bungur dalam kitabnya Tajul Arsh, beliau menceritakan bahwasanya dahulu di India ada seorang ulama besar, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad, yang bernama Al-Habib Muhammad Maulana Danggal Al-Attas. Nah, ini Habib Muhammad tahu. Habib Muhammad ini kesehariannya ini Habib Muhammad wali majdub. Wali majdub Habib Muhammad. Tidak pernah pakai baju, nggak pernah pakai baju, cuma pakai sarung. Tidurnya di atas hutan, tidurnya di atas pohon di hutan di India sana. Namun apa kemuliaan ini Habib? Apa keagungan ini Habib? Habib Muhammad tiap harinya didatangi kaum Hindu. Kaum Hindu datang ke Habib Muhammad. Kaum Hindu datang ke Habib Muhammad, pengen jumpa, minta doa, keluar, langsung masuk Islam. Ini tiap hari kejadian semacam ini. Kaum Hindu datang ke Habib Muhammad, minta doa, pengen jumpa, keluar, langsung masuk Islam. Tidak lama kemudian Raja Hindu, penguasa presiden yang ada di Hindu khawatir, takut kaum Hindu masuk ke dalam agama Islam berkat Al-Habib Muhammad Maulana Danggal Al-Attas. Akhirnya raja ini bersepakat untuk memberhentikan Habib Muhammad, memasukkan kaum Hindu masuk ke dalam agamanya. Datang ini raja kepada Habib, dia bilang, Habib, berhenti, cukup sudah, kau masukkan kaum saya masuk ke dalam agama Habib. Berhenti, kau masukkan kaum saya masuk ke dalam agama Habib. Kalau Habib masih membangkang, Habib masih membantah apa yang aku perintahkan, besok akan aku ratakan hutan yang kau tinggali di dalam tanah. Apa Habib Muhammad mendengar semacam itu? Habib Muhammad menjadi takut, Habib Muhammad menjadi gentar. Tidak, saudara-saudara. Habib Muhammad bilang ke raja tersebut, wahai raja, wahai penguasa, silahkan kau ratakan hutan yang aku tinggal ini dengan tanah. Kau ratakan hutan yang aku tempati ini dengan tanah. Benar, raja itu balik, besok dia datang itu raja membawa pasukan gajah yang banyak, membawa prajurit yang banyak untuk meratakan hutan yang ditinggal oleh Habib Muhammad. Datang nih raja membawa pasukan gajahnya. Ketika mau diratakan hutan tersebut, Habib Muhammad hanya satu. Habib Muhammad hanya satu.
Beliau berpihak kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Beliau berpihak kepada Allah. Beliau suruh nyamuk-nyamuk yang ada di hutan di India sana untuk menghancurkan gajah-gajah yang dibawa oleh Raja Hindu. Saudara-saudara, kalau kita pikir pakai logika, kita pikir pakai akal sehat, nyamuk yang kecil tidak bakal sanggup untuk menghancurkan gajah yang besar. Betul? Saya tanya, nyamuk dapat menghancurkan gajah tidak? Dapat menghancurkan gajah tidak? Ini nyamuk dapat menghancurkan gajah. Kenapa? Karena izin Allah, nyamuk tersebut dapat menghancurkan gajah-gajah yang dibawa oleh Raja Hindu. Nah, saudara-saudara, yakni kita diajarkan untuk berpihak kepada siapa? Untuk berpihak kepada siapa? Kalau kau berpihak kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan hidupmu, Allah akan berikan engkau kemenangan sekalipun kau sendiri. Yakni bukan seberapa besar kekuatan yang kita miliki, bukan seberapa banyak pasukan yang kita bawa, bukan seberapa besar kekuatan yang kita miliki, tetapi kepada siapa kau berpihak. Kepada siapa kau berpihak? Kalau kau berpihak kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan hidupmu, berpihak kepada orang-orang soleh, berpihak kepada kebenaran, sekalipun kau sendiri, sekalipun kau tak berdaya, Allah akan berikan engkau kemenangan, saudara-saudara. Jadi jangan jadikan selain daripada Allah sebagai tujuan hidupmu. Jadikan Allah sebagai tujuan hidupmu. Allah akan memberikan engkau kemenangan sekalipun engkau tak berdaya, sekalipun kau lemah, sekalipun kau sendiri. Kalau kau berpihak kepada Allah, jadikan Allah sebagai tujuan hidupmu, Allah akan berikan engkau kemenangan, saudara-saudara. Nah, singkat cerita, ini raja kalah. Dia bertobat, dia minta maaf sama Habib Muhammad. Dia bilang, Habib, saya bertobat, saya ngaku kalah, saya minta maaf, saya berjanji saya tidak bakal mengganggu Habib lagi untuk memasukkan kaum Hindu masuk ke dalam agama Islam. Saya tidak bakal ganggu Habib untuk memasukkan kaum saya masuk ke dalam agama Habib. Dan saya berjanji tiap Jumat saya datang kemari membawa makanan jamuan untuk menjamu Habib. Dan satu yang saya minta Habib, dari sekian itu satu yang saya minta, saya kasih Habib memasukkan kaum saya masuk ke dalam agama Habib. Tapi satu yang saya minta, satu, apa kata dia? Jangan kau paksa saya masuk ke dalam agama Habib Muhammad. Tidak lama kemudian, ini raja tiap Jumat dia datang ke hutan Habib Muhammad. Tiap Jumat dia datang ke hutan Habib Muhammad. Dia membawa membawa makanan untuk menjamu Habib Muhammad. Dia datang, dia cium tangan Habib Muhammad, dia mencium tangan Habib Muhammad, dia ngasih makan Habib Muhammad, menjamu Habib Muhammad. Tidak lama dapat kabar raja ini mampus, raja ini mati. Kau mau tahu orang Hindu kalau mati itu dibakar. Orang Hindu kalau mati dibakar. Nah, ini raja ketika mau dibakar, ketika kayu api sudah siap dihadapkannya, ketika raja ini mau dibakar, ketika jasad sudah dihantarkan ke atas api, semua jasadnya raja tersebut hancur jadi debu. Raja ini ketika dibakar, semua jasadnya hancur jadi debu. Cuman tangan dan mulutnya tidak hancur, tangan dan lisannya tidak hancur. Keluarga dari raja Hindu tersebut dia khawatir, dia heran. Ini raja berkali-kali aku bakar, semua jasadnya hancur dan debu, kok tangan dan mulutnya tidak hancur? Akhirnya dia bertanya ke Habib Muhammad. Dia bilang, Habib Muhammad, ini raja berkali-kali aku bakar, semua jasadnya hancur jadi debu, cuman tangan dan mulutnya tidak hancur. Terus apa kata Habib Muhammad? Iya, kenapa raja tersebut ketika kau bakar jasadnya hancur, kok tangan dan mulutnya tidak hancur? Iya, karena dia tiap Jumat datang kepadaku, tiap Jumat dia datang kepadaku, dia cium tanganku, dia mencium tanganku, bersalaman kepadaku. Sedangkan aku, kata Habib Muhammad, aku dalam keadaan terjaga mencium tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Yakni apapun kaitannya, apapun bentuk rupanya yang berkaitan sama Nabi tidak akan pernah terbakar. Mau anggota tubuh, mau kepala, mau rambut, mau tangan, semua yang mengalir dalam anggota tubuh yang mengalir kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah terbakar, saudara-saudara. Man safaha aliman faka'annama safahani. Orang yang mencium tangan orang alim, mencium tangan orang-orang saleh, sama seperti dia mencium tanganku, kata baginda Nabi besar Muhammad. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Orang yang duduk bersama orang-orang saleh, duduk
dia duduk kepadaku, dia duduk bersamaku, bersimpuh di hadapanku di dunia. Kamu duduk di sini bersama para habaib, duduk di sini bersama orang-orang saleh, sama seperti kamu duduk bersama baginda Nabi Muhammad. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Dan orang yang ketika hidupnya duduk bersamaku di dunia, kelak di hari kiamat akan aku dudukkan dia bersamaku, kata baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab kita bakal berkumpul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Minum. Haus. Mau lanjut jangan? Lanjut jangan? Kurang semangat lanjut jangan? Kurang keras lanjut jangan? Mau lanjut apa tutup? Lanjut apa tutup? Sampai subuh. Subuh. Lanjut. Subuh. Sampai pagi. Pagi. Subuh ketemu pagi. Lanjut. Kurang semangat lanjut. Gua balik. Duduk kalian di sini bersama para pewarisnya baginda Nabi Muhammad. Duduk di tempat ini lebih baik dibandingkan memerdekakan 1000 orang budak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabatnya Abdullah ibn Mas'ud. Tahu Abdullah ibn Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud ini adalah orang yang disaksikan oleh sahabat yang apa? Aqrabun nas samtan wa hadiyan di Rasulillah ibn Ummi Abd, yakni Abdullah bin Mas'ud. Kamu tahu Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang metodenya, yang pembawaannya, yang gelagatnya mirip kepada Nabi Muhammad, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah diwasiatkan oleh Nabi. Ini Abdullah bin Mas'ud tahu kerjaannya apa? Kerjaan Abdullah bin Mas'ud ini apa? Dia yang membawa sendalnya Nabi, yang membawa siwaknya Nabi, yang membawa apa? Sandalnya Nabi, yang membawa apa? Imamahnya Nabi, yang membawa air wudunya Nabi. Sampai beliau Abdullah bin Mas'ud digelar sahibun na'al, sahibun na'aba, sahibus siwak, sahibut tahur, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Mas'ud yang diamanatkan untuk memegang apa? Untuk membawa sandalnya Nabi, untuk membawa siwaknya Nabi, untuk mempersiapkan air wudunya Nabi Muhammad. Dan beliau Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang menyimpan rahasia-rahasia Nabi Muhammad. Dia tutup baik-baik, dia pendam baik-baik. Yakni Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad, orang yang mulia. Ini Abdullah bin Mas'ud suatu ketika pernah diwasiatkan oleh Nabi. Ya Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis al-'ilm, la tamassu ghalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min 'ilmi al-firqabah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau duduk di majelis ilmu sebentar, duduk di majelis ilmu sekejap, 1 jam saja kau duduk di majelis ilmu. Engkau duduk, gak megang pulpen, gak bawa pena, wala taktubu harfan, gak nulis 1 huruf, cuman duduk doang, modal duduk doang di majelis ilmu. Khairul laka min 'iddi al-firqabah. Itu lebih baik, lebih utama, lebih berharga dibandingkan engkau memerdekakan 1000 orang budak. 1 orang budak, saudara-saudara, 1 orang budak yang kau bebaskan, 1 orang budak yang kau memerdekakan, itu di akhirat ganjarannya seluruh a'dha, seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh akan Allah bebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu 1 orang budak. 1 orang budak yang kau bebaskan, di akhirat seluruh anggota tubuhmu akan Allah bebaskan dari nerakanya Allah. Lantas bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kita? Yang kita duduk di tempat ini cuma duduk doang, lebih utama, lebih mulia dibandingkan memerdekakan 1000 orang budak. Oleh karenanya itu, jangan pernah kamu menjauh kepada para ulama, jangan pernah kamu menjauh dari orang-orang saleh. Dekati beliau-beliau, agungkan beliau-beliau, muliakan beliau-beliau, sebab kamu di akhirat kadar kedekatan kamu sama Nabi Muhammad itu diukur dari mana dekatnya kamu sama ulama. Kalau di dunia kamu dekat sama ulama, di dunia kau dekat dengan orang-orang saleh, di akhirat kau bakal dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadar kedekatan kamu sama Nabi Muhammad itu diukur dari mana dekatnya kamu kepada orang-orang saleh. Tahu yang beruntung di akhirat siapa? Yang beruntung di akhirat bukan bawa mobil, bukan bawa rumah yang besar, bukan bawa harta yang melimpah, tapi yang beruntung di akhirat
mereka yang kedua matanya Allah halalkan untuk memandang wajah agung baginda Nabi Muhammad. Yang beruntung di akhirat, yang Allah halalkan hidungnya mencium wanginya jasad baginda Nabi Muhammad. Nah, saya dan kamu, gua Amanu, gak bakal bisa memandang wajah Nabi. Saya dan kamu gak bakal bisa mencium wanginya jasad Nabi kalau ketika saya dan kamu di dunia jauh dari para pewarisnya, jauh dari anak cucunya. Siapa para pewarisnya baginda Nabi Muhammad? Yakni para ulama majelis yang mulia ini. Jadi kadar kedekatan kamu sama Nabi itu diukur dari mana dekatnya kamu sama ulama. Kalau di dunia kau dekat sama ulama, di dunia kau ngaji sama ulama, taklimnya sama ulama, duduk bersimpu di hadapan ulama, di akhirat tidak diragukan lagi kau adalah hamba yang paling dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya juga, kalau ketika kau hidup di dunia jauh dari ulama, jauh dari orang-orang saleh, jauh dari orang-orang yang mulia, jauh dari anak cucunya, apalagi sampai membenci, apalagi sampai mengkriminalisasi, apalagi sampai menzalimi para ulama, maka tidak diragukan lagi di akhirat kau adalah hamba yang paling jauh, menjadi hamba yang paling jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini menjadikan sebab kita bakal berkumpul kepada Nabi Muhammad SAW. Ini saya tanya muka-mukanya pada nggak semangat, masih semangat nggak? Masih semangat? Saya tanya jawab yang benar. Mau lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Udah malam. Udah malam. Udah malam. Ngantuk. Lanjut. Ngantuk. Lanjut terus. Ngantuk. Lapar. Lanjut. Masih siap? Kasih semangat dulu buat jamaah semua, angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Cintai beliau-beliau para ulama, agungkan beliau-beliau para ulama. Tadi guru kita Habib Abdurrahman sudah menjelaskan bagaimana bagaimana kemuliaan para ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan para ulama, agungkan para ulama, karena mereka adalah golongan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita Habib Abdurrahman sudah menjelaskan bagaimana keutamaan para ulama. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang pintar sama orang-orang yang bodoh? Apakah sama orang-orang yang dekat sama orang-orang yang jauh? Apakah sama para ulama dan para juhala? La yastawil ladzi abada. Enggak pernah akan sama, wala fid dunya la fil akhirah. Enggak di dunia, di akhirat enggak bakal pernah sama. Enggak bakal sama orang yang pintar sama yang goblok, enggak bakal sama orang yang pintar sama yang bodoh, enggak bakal sama ulama dengan juhala, enggak bakal bersama. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Ulama makannya ibadah, minumnya ibadah, jalannya ibadah. Segala sesuatu yang mubah yang mereka lakukan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita makannya sia-sia, tidurnya sia-sia, minumnya sia-sia, jalannya sia-sia. Enggak bakal sama ulama. Kamu memandang wajah ulama dengan memandang selain wajah ulama, enggak bakal pernah sama. Kamu memandang wajah para habaib, memandang anak cucunya Nabi Muhammad, enggak bakal sama. Kamu memandang Habib Abdurrahman, memandang para guru-guru, enggak bakal sama. Kamu memandang wajah Jokowi, mandang wajah Wiranto, gak sama dengan wajahnya Habib Abdurrahman. Mandang wajahnya Mak Banteng, mandang wajahnya orang-orang politik, gak bakal sama dengan memandang wajah anak cucunya baginda Nabi Muhammad. Gak bakal pernah sama. Ulama sama partai politik gak sama. Ulama sama Jokowi gak sama. Ulama sama Wiranto gak sama. Ulama sama Gatot gak sama. Gak pernah sama. Ya di dunia, di akhirat. Kamu memandang wajahnya cucu baginda Nabi Muhammad gak sama dengan kamu memandang orang-orang yang hina, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintai beliau-beliau, agungkan beliau-beliau. Mereka adalah golongan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, sekarang ini saya mau kasih tahu, sekarang ini yang diteror-teror, yang diancam-ancam, yang dikriminalisasi, yang mau dimasuk ke dalam penjara, yang mau dibunuh adalah para ulama,
anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Para ulama, para habaib yang diteror, yang dikriminalisasi, yang mau dimasukkan dalam penjara, mereka para ustaz-ustaz yang tegas, para kiai-kiai yang tegas, para anak cucu Nabi Muhammad yang tegas, mereka dikriminalisasi satu persatu. Imam besar kita, contoh imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, beliau dikriminalisasi. Ustaz Abdul Somad dideportasi, Habib Bahar Masubui sampai sekarang belum keluar. Mereka para ulama diperlakukan satu persatu, mereka diperlakukan seperti itu. Saya tanya, hukum di Indonesia adil apa tidak? 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 Para ulama, anak cucu Nabi Muhammad dikriminalisasi. Ulama itu macam-macam. Di Indonesia ulama ada dua. Di dunia ulama ada dua. Ada ustadz yang lembut, ada ustadz yang tegas. Ada habib yang lembut, ada habib yang tegas. Contoh di Indonesia, imam besar kita Al-Habib Rizik, dengan ketegasan beliau menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran. Dengan ketegasan beliau berjalan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala yang lembut. Contoh almarhum guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, dengan kelembutan beliau berdakwah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah. Dua-duanya mencerminkan kepribadian bagi Nabi besar Muhammad. Dua-duanya yang tegas dan yang lembut dan yang tegas, dua-duanya mencerminkan kepribadian datuknya bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang lembut tidak boleh menghilangkan ketegasan Nabi, betul? Yang lembut gak boleh menghilangkan ketegasan Nabi, betul? Yang lembut gak boleh menghilangkan ketegasan Nabi. Begitu juga yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai beliau, agungkan beliau. Nah, sekarang ini, saat ini, di zaman-zaman ini, yang diteror bukan ustadz yang lembut, bukan kiai yang lembut, bukan habib yang lembut, tetapi para ustadz, para kiai, para habaib yang dengan tegas mereka menyampaikan kebenaran, yang dengan tegas mereka mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang melenceng dari ajaran Islam. Mereka dikriminalisasi satu persatu, saudara-saudara. Makanya sekarang di Indonesia kenapa hukum sampai undang-undang diganti? Kenapa? Karena nggak benar, yang mimpinnya nggak benar, yang mimpin nggak bakal benar, penguasanya nggak benar. Sudah sering disebutkan oleh ulama, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, yang dipimpin bakal rusak. Kalau pemimpinnya bangsa, yang dipimpin pun bakal jadi bangsa. Yang dipimpinnya rusak, yang memimpin rusak, yang dipimpin pun bakal rusak. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya bangsa, yang dipimpin pun akan jadi bangsa, betul? Nah, ini Habib Rizik dikriminalisasi, Habib Bahar Masubui sampai sekarang belum keluar. Saya tanya, hukum adil apa tidak? Adil apa tidak? Saudara-saudara kita umat Islam tidak pernah cari musuh, betul? Ada nyari musuh enggak? Saya tanya umat Islam, masyarakat Kreo, saya tanya, ada yang cari musuh tidak? Islam cari musuh apa tidak? Islam cari musuh apa tidak? Cari masalah apa tidak? Tetapi kita sampaikan, kalau nggak ada yang main api, bagaimana mungkin kita akan terbakar, betul? Kalau nggak ada yang main api, bagaimana mungkin kita akan terbakar? Sampai Nabi Muhammad beliau bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Masalul mu'min masalus sabilatid dhahab idza nufihat 'alaiha ahmar. Perumpamaan orang mukmin, perumpamaan orang muslim itu bagaikan emas. Tahu emas? Emas itu lembut, emas itu berkilauan, emas itu bercahaya, emas itu menawan, emas itu indah. Tetapi jangan coba-coba kau tiupkan api ke dalam itu emas. Emas yang lembut, emas yang berkilauan, emas yang bercahaya, emas yang menawan, emas yang indah. Kalau kau tiupkan api ke dalam itu emas itu akan memerah, saudara-saudara. Begitu juga kita umat Islam, kita lembut, betul? Kita damai, betul? Kita berakhlak, betul? Kita rahmatan lil alamin, betul? Selama ulama kita tidak diganggu, selama ulama kita tidak dikriminalisasi, selama ulama kita tidak dizalimi. Tetapi kalau ulama kita diganggu, ulama kita dikriminalisasi, ulama kita dizalimi, maka kita umat Islam akan memerah, rela, hancur dan binasa untuk kehormatan para ulama. Takbir!
kita akan melawan mereka sampai hancur dan binasa untuk kehormatan para ulama. Nah, saudara-saudara, sampai imam besar kita Habib Rizik, beliau dibilang apa? Dibikin selembaran, buron, framing. Tidak Habib Rizik, seakan-akan Habib Rizik ini adalah penjahat kelas kakap. Seakan-akan Habib Rizik ini adalah koruptor besar. Seakan-akan beliau ini adalah maling besar. Kita para habaib, kami para habaib, kami anak cucu baginda Nabi besar Muhammad, dalam tubuhnya kami mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Kami dilahirkan di dunia, kami dilahirkan di muka bumi ini. Sedikit urat takut kami sudah putus, saudara-saudara. Kami dilahirkan di muka bumi ini, urat takut kami sudah putus. Makanya jangan heran kalau para ustaz, para habaib lainnya anak cucu Nabi Muhammad yang masuk penjara. Kenapa? Karena datuk-datuknya sudah biasa, datuk-datuknya sudah biasa di penjara, datuk-datuknya sudah biasa dibunuh, datuk-datuknya sudah biasa dipenggal, dimasukkan dalam penjara, sudah biasa. Makanya para habaib, anak cucu Nabi Muhammad yang masuk dalam penjara itu udah biasa. Kenapa? Karena datuk-datuknya sudah biasa masuk dalam penjara. Datuk kami Sayyidina Husain ibn Ali. Tahu Sayyidina Husain? Sayyidina Husain cucunya Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Husain tahu. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali, beliau berdakwah di jalan Allah. Beliau dicaci, dimaki, dihina di setiap mimbar-mimbar. Beliau dihina, dicaci maki sampai beliau dibunuh. Kenapa? Karena satu, beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran untuk melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Hasan ibn Ali. Hasan ibn Ali, beliau Sayyidina Hasan mati diracun. Sayyidina Hasan datuk kami mati diracun. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran untuk melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Kami punya datuk Sayyidina Husain ibn Ali, Husain ibn Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain mati berjalan di jalan Allah. Beliau mati dipenggal kepalanya, terpisah kepala di antara jasadnya. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran untuk melawan para pejabat-pejabat yang zalim, sehingga darah-darah beliau mengalir ke dalam tubuh kami para habaib. Maka demi Allah, kami para habaib, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah untuk menegakkan kebenaran, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silanya siap kawal habaib, siap kawal habaib, siap kawal habaib, siap berjuang bersama habaib. Takbir, Allahu Akbar. Rabbi farfa'na bi barakatihim, amin. Wahdina al-husna bi hurmatihim, wa aminna fi tariqatihim, wa ba'athati min al-fitan, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.